warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerin Marnadi Kandau dari kelas 11 Akuntansi 1, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Isna Taliani dari kelas 11 Akuntansi 1, nomor absen 14. Perkenalkan, saya Ririn Safina dari kelas 11 Akuntansi 1, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Rosya Nadia Wulandari dari kelas 11 Akuntansi 1, nomor absen 29. Ensiklopedia Aksaka bercerita. Muhammad Abduh, Mesir 1849 sampai 1905. Muhammad Abduh, tokoh pembaruan dari Mesir yang juga merupakan tokoh penting dalam bidang teologi dan filsafat. Ia bernama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Hairullah. Ia lahir pada tahun 1849 di Mahalat An-Nasr, daerah kawasan Sibrah Haid, Provinsi Al-Buhairah, Mesir. Ayahnya berasal dari Turki bernama Hasan Hairullah dan ibunya bernama Junainah berasal dari bangsa Arab. Garis keturunan ibunya sampai ke suku yang sama dengan Umar bin Khattab. Puncak karir Muhammad Abduh adalah ketika diangkat menjadi mufti pertama di Mesir pada tahun 1899. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejumudan merupakan faktor penyebab kemunduran umat Islam. Hal ini membuat umat Islam menolak segala perubahan dan pengetahuan baru. Yang kedua, Al-Quran dan Hadis sudah memuat ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan ibadah yang bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Lain halnya dengan persoalan muamalah yang masih bersifat umum dan hanya ada sedikit. Yang ketiga, ada Al-Quran berbicara bukan hanya kepada hati manusia, tetapi juga kepada akal. Islam adalah agama yang rasional dan mengajarkan pemeluknya untuk menggunakan akal secara bijak termasuk dalam beriman. Yang keempat, ada umat Islam harus beralih dari paham jumud ke paham dinamika. Paham jumud disebabkan fatalisme yang ada di kalangan umat Islam saat itu dan menyebabkan mereka berhenti berusaha untuk mengubah nasibnya karena yakin bahwa apa yang terjadi adalah kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, modernisasi sistem pendidikan di Al-Azhar agar lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh mengusulkan reformasi pendidikan di Al-Azhar agar tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern seperti sains dan filsafat. Ia menolak metode hafalan tanpa pemahaman dan mendorong pemikiran kritis agar umat Islam lebih maju. Yang keenam, dalam bidang politik. Muhammad Abduh mendukung pembatasan kekuasaan dengan sistem konstitusi. Ia menolak pemerintahan absolut dan mendukung sistem yang membatasi kekuasaan melalui konstitusi. Menurutnya, rakyat harus berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemimpin harus bertanggung jawab, sehingga tercipta sistem yang adil sesuai dengan prinsip Islam. Sekian video dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.